yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz kita, Profesor Dr. Abdul Somad LC PhD di Persiraya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala OPD Kementerian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bapak dan Ibu Dini Mama, Al-Ulama dari Pandai Bukit Kantong, seluruh masyarakat Sumatera Barat yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala berkat beliau bersama-sama kita ada di tabligh akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan di Provinsi Sumatera Barat tahun 1443 Hijriah. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan Alhamdulillah, yang sama kita hormati Al-Ustaz Al-Muhammad Bapak Profesor Dr. Abdul Somad yang hadir di Alhamdulillah akan membuat kerinduan kepada masyarakat Sumatera Barat akan kehadiran luas bersama kita pada hari ini. Selanjutnya kita hormati Pak Sekda dan seluruh jajaran Forkopimda dan OPD yang berdiri di Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang hadir, yang diberkahi Allah SWT pada sore yang berbahagia ini. Syukur sangat kita berikan kepada Allah SWT sebab beri salam kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami berterima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang telah berkenan hadir bersama kita pada hari ini dan akan memberikan tausiah untuk kita bersama. Dan kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Masjid Raya Sumatera Barat ini, yang sepengetahuan saya sejarah Masjid Raya, sejak Masjid Raya ini dibangun, maka pada hari ini luar biasa kehadiran masyarakat Sumatera Barat ingin mendengarkan tausiah kepada Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan ceramah yang kami pada hari ini dalam rangka untuk memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki tahun 1443 Hijriah ini akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita dari Ramadan yang sebelumnya, insyaallah. Maka oleh itu mari kita simak dan kemudian kita dengarkan yang baik-baik dan kemudian kita amalkan. Beberapa ibu semuanya yang kita harap, ya saya lihat ini banyak yang tidak menggunakan masker. Waktu itu saya berharap kepada kita semua masker yang sudah ada di masing-masing tolong digunakan rangka untuk mengendalikan dan juga menekan angka COVID di Sumatera Barat. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, inilah Al-Ustaz kita. Sekali lagi, takbir! Takbir! Hadirin, kita berikan kesempatan pada Al-Ustaz kita untuk memulai ceramah dan juga tausiah kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahirwi Ansarullah beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda, hadir juga bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Buya Dr. Zulhendri Rais, alim ulama, suri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan kadang tadi bogalan ketek dari samping namu, insyaallah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. 2 balik bulan. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 2 balik bulan, tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, menunjukkan kalau disebut dalam Al-Quran 2 kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan Iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkan yang bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad SAW bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39, tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun, maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Angkat 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bila? Satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan? Diturunkan, disebutkan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW baca rino tentang Quran Bani Israel. Malamnya ibadah,
siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun, la ya'sunallaha tarfata 'ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah, la ya'sunallaha tarfata 'ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata, umurnya 80 tahun. Antara kisah yang luar biasa itu, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi menggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati. Walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam Lailatul Qadri khairum min alf syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayya, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'an illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah, karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa, maka berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah jam 8 jam 9 tak jago awal, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecil Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan, maka aku puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir sebelum zuhur. Tidak ada makanan ya, aku puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apa-apa. Ikut aja orang Islam gini jam 8 jam 9 tidak ada makanan, aku puasa. Tapi 3 pertama masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian dan kelima, wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah. Di bulan Ramadan setan-setan diike tapi hanya masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bantu tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh, awak berbanyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahaladzim. Agak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka min ni'matika 'alayya wa aku bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pak acara kami menulis yang panjang mana ya? Tidak usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, pakai ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang
tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan silap salah ya Allah. Rabbal baraya, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astaghfirullah, Engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin yang kelima. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak dana aku nanti sabit dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awal itu ada anak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Ada puluhan 7 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Sama cek lagi syuruk, matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi 5 rukuk sampai aku belajar 2 tahun tidak ada imsak. Jadi yang bulan ada selama belajar di rapat, tak ada suara sirine menjelang azan subuh dan ada suara imsak, tidak ada. Tak ada. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab patuh makan. Kalau sampai awak telat, aku batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar yang terima kasih dalam ayat itu adalah fajar shadiq, azan subuh, masuk waktu sholat. Siana makan, mengunyah, masuk makanan, minuman, batal sholatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i ada yang disabik dengan imsak. Apa dalam imsak itu? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh? Sebab waktu itu ada jam lagi. Belum ada jam ini, jam ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab oleh Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itu diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam 50 awaklah mulai bersiap-siap gosok gigi supaya tidak ada syak, ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami. Maka aslinya dalam suasana normal, maka imsak pandangan sirine imsak, maka awak pun berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancaman awak baik apa saja. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, di situ ada jago dari lalu waktu tadana sirine. Tak jago. Maka baiklah kadaku ambil nasi satunya masukkan ke blender. Sebab kita ada waktu mulai mempunyai 22 kali. Langsung saja pakai pipet habis bahasanya. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian baru tak ingin jatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu barulah amal nan ke anak. Selama kau sholat subuhnya tak lampe, selama kau sholat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan sholat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inya datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inya bertasbih, berzikir, bertakbir, beristighfar, sampailah kepada imsak gosok gigi barasiah, tidak ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di kulitnya. Lalu kemudian inya pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul
masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh, rakaat al-fajri 2 rakaat, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, para kali ganti KTP. Tapi insya Allah, walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man shallal, siapa yang sholat berjamaah, sholatul jamaati taqulu sholatal fardhi, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa 27 derajat, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali sholat, tapi istiqomah setahun. Umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah sholat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqomahnya selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN sholat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah. Tapi kalau dari atas, maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam dan Limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat pasandi syarak pasandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas tak lampu karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Beko kalau orang bertanya, tahu Ustaz Somad Masjid Raya nan gadang nan hebat di Padang itu, ampulah 2 kali tausiah sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Ustaz Somad kau tidak pakai masker, kau dari tadi yang pakai. Tidak ada orang menyamai aku tidak pakai masker. Mana tak dipakai di mulut? Beko kalau mau letak di situ tak terang batuk kumu-kumu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa ayamul baik 3 balik 4 balik 5 balik setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahur nyuci rumah, sahur nyuci orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, sikos sebentar. Kecik Bilal, atau apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sandal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hampa sahaya, tapi suara sandalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sandalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pantas letakkan kursi, engkau duduk di atas kursi, engkau tinggi. Tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sandalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia,
sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid itu kalau ada sandalnya hilang jangan mesti hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampodana suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana alaika laina yadayya fil jannah. Aku amal engkau. Bilal pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara dan sanak ampunan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Dan sanak ampun keluarga ampunan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini tidak lain berkelahi sebab sama-sama tidak supaya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, namin muslimin yuzlimu dzamban. Ada orang yang silap, salah, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tata tangan. Lalu kemudian bertobatnya kepada Allah, maka kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunat taubat. Dan tak pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, yang usolli sunat taubatnya kareh-kareh banyak. Usolli sunat taubat. Ditanya oleh kawan salat, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Selama itu bangun malam tapi tidak tahajud. Dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jaga malam, bangun malam, keterangan ketik. Robah buku catatan, bangun malam, salat sunat, bangun malam, baca Quran, bangun malam, pola pilihan, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau bangun malam, curhatan minal ma, tidak mau makan nasi karena takut berat badan, curhatan minal ma, seteguk air pun jadilah. Bagian melafazkannya, nama itu sama wadin ada ifati syahri Ramadan hati sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkannya, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nama itu sama wadin ada ifati syahri Ramadan hati sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang menyanyikannya, nama itu sama wadin. Apapun yang diucapkannya, berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah, karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa, maka berbeda dengan puasa sunat. Dalam puasa sunat jam 8 jam 9 tak jago awal, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecil Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan, maka aku puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir sebelum zuhur. Tidak ada makanan dia aku puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apa-apa. Ikut ada orang Islam ini jam 8 jam 9 tidak ada makanan aku puasa, tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian dan kelima, wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah. Di bulan Ramadan setan-setan diike tapi ini masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bantu tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan
menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh, awak berbanyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, Astaghfirullahaladzim. Agak panjang, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka min ni'matika 'alayya wa aku bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cara kami menulis yang panjang mana ya? Tidak usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, baik ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka min ni'matika 'alayya wa aku bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan silap salah ya Allah. Rabbal baraya, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astaghfirullah, Engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin yang kelima. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak dana apa nanti sabit dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awal itu ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Ada pula 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Sama cek lagi syuruk, matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi 5 rukuk sampai aku belajar 2 tahun tidak ada imsak. Jadi yang kadang-kadang selama belajar di rapat, tak ada suara sirine menjelang azan subuh, kadang-kadang suara imsak tidak ada. Tak terdengar. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau patuh makan. Kalau sampai awak telat, aku batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar yang terima kasih dalam ayat itu adalah fajar shadiq, azan subuh, masuk waktu sholat. Siana makan, mengunyah, masuk makanan, minuman, batal sholatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i ada yang disabik dengan imsak. Apa dalil imsak itu? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hai Anas bin Malik, ya. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh. Sebab waktu itu ada jam lagi, ada jam tinjam, ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab oleh Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itu diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam 6:50 awaklah mulai bersiap-siap gosok gigi supaya tidak ada syak, ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami. Maka sehingga dalam suasana normal, maka imsak badangan sirine imsak, maka awak pun berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancaman awak baik apa saja.
Itulah tajago dari lalu waktu tadana sini. Tajago. Maka payah kadaku ambil nasi satunya masukkan ke blender. Sebab kita ada waktu mulai mempunyai 22 kali. Langsung saja pakai pipet habis rasanya. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian baru tak ingin dan ibu susah sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu barulah amal nang ka anak. Selama kau salat subuhnya tak lampe, selama kau salat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan salat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inya datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inya bertasbih, berzikir, bertakbir, beristighfar, sampailah kepada imsak gosok gigi barasiah, tidak ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di kulitnya. Lalu kemudian inya pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh, raka'atul fajri 2 rakaat dunia dan seisinya. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek, masuk ke masjid awak kalian jam tertulis 2 menit lagi azan iqamah, 2 menit lagi iqamah. Kalau awak salat sunat tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh, maka insyaallah dapat tahiyatul masjid. Apa ulang sekali lagi? Memang awak konsen agak kurang kalau lalai gak masuk masjid. Kalau awak tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau awak qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu tidak cukup, maka awak salat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita salat subuh berjamaah, amalan yang luar biasa. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka nama sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid sesudah sholat berjamaah. Lalu duduk di masjid berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Ampun sudah 2 tahun tidak baik umrah. Terakhir umrah Januari tahun 2000. Inilah 2022, 2 tahun tak baik umrah. Ini akan baik umrah ragu baik umrah. Apa yang membuat Buya Ustaz Somad ragu baik umrah? Tidak tahan di 7 hidung anak kali. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, mudah saja. Maghrib, jam berapa awak maghrib di Kota Padang? Aku sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak tamu dan awak lihat waktu sholat Kota Padang. Itu nampak tamu supaya awak tahu jam berapa awak keluar masjid. Waktu sholat Kota Padang. Nah,
waktu sholat Kota Padang jam 8 balik. Jam 8 balik kan? 27. Hah? 30. Terus palanya kan tes aja. 8 balik 27. Maka awal sholat sunat isyraqnya jam 6.27. Kira-kira kalau awal sholat sunat isyraq jam 6.27, apakah lambat masuk kantor? Tidak. Setan memang selalu berbisik. Lambat masuk kantor. Masalahnya kalau setan nambah berisik bisa bacakan ayat kursi. Allah barilah mulai. Iko kawan awak nama WA tadi. Lambat. Kalau bacakan ayat kursi, ini lebih hafal dari awal. Setan itu kan dari kalangan jin saja ya. Tidak. Syayatinul insi wal jin. Setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada juga setan itu dari manusia. Siapa itu lama aja awak sampai keluar saja. Ayo awak pulang. Ceramah kok pikul di awak tonton saja. Dia maaf setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amalan insyaallah bisa awak buat setiap hari. Tak bisa setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Tidak ada bisa hari Sabtu, hari Ahad, hari Ahad saja hari libur. Alhamdulillah, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat setiap hari Ahad ngangkat tamu dibuat subuh berjamaah antar ASN. Tapi untuk setiap subuh Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat itu di setiap kantor di instansi masing-masing. Kenapa? Karena supaya ini ASN menjadi suri contoh teladan bagi lingkungannya masing-masing. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan contoh di masjid punya mana 27 itu baca Quran. Aku baca Quran tak bisa. Setiap baca Quran aku keluar ayat dari aku titiknya jadi 3. Salat sunat. Oh tak bisa salat sunat. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi di antara satu zikir afdalul zikri la ilaha illallah. Memperbanyak zikir. Andai kita berzikir diam saja pun di dalam masjid, awak tetap dapat pahala iktikaf. Yang belum berniat iktikaf, saya beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita masuk ke masjid raya ini tadi sampai kita pulang, maka kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Amin. Jam 1, jam 2 tadi aku dapat kiriman foto. Ustaz Somad ikut suasana di Masjid Raya Kota Padang. Masyarakat sudah datang dari zuhur tadi. Kok sampai mana jemaah datang? Salah, saya lihat jam. Begitulah masyarakat Padang semangat. Masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu akan masjid ikut gak ada orang nanti tidak suka ke masjid agak cedek. Siapa yang si masjid kadang-kadang mana? Diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Jadinya tak mau ke masjid, tak suka ke masjid. Ada orang usia itu nak ke masjid mau usah umur hidupnya cuma 2 kali. Yang pertama akan nikah, yang kedua jenazah. Itulah orang yang melakukan masjid. Apa masjid kadang-kadang siapa yang sini? Masya Allah. Coba kalian gini. Masjid segala minggu tak sampai. Ini kan posisinya bukan sholat Iko kan duduk. Ada orang bisa sholat tentu Iko. Masjid itu luar biasa. Aku tanyalah beberapa orang arsitek. Masjid Raya di Kota Padang. Masya Allah Ustaz. Dia titiknya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas gitu. Tapi yang murah suangnya minta ampun. Iko memang awallah over capacity. Kalau suaranya Iko memang sudah over, tidak sampai dari masjid Iko. Bayangkan kalau masjid sekadang Iko barang ribuan Iko. Iko kalau mencari mungkin isinya ada sekitar 20.000 orang. Mana sampai 20.000 kurangnya, malaikat kiraman katibinnya, ciptorinnya, setannya. Demikian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kebanggaan kebersamaan awak iko istiqomahlah sampai anak cucu akhir hayat awak insyaallah. Jadi kalau ada orang yang meragukan dunia kau makin rusak ya, dunia kau makin hancur ya. Malah baca betul itu, dunia ini kau makin rusak saja isinya, masjid kita kosong. Kau masjid aman. Mungkin aku maksud masjid kosong, cuma saja jaga rumah. Maksud aku tak pernah masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat. Tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai paku, lukis, macam-macam. Dari pagi aku dia gitu, isinya panu, apa tanya? Apa kok? Iko bahasa Inggris, champion. Kampion. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya tidak imsak. Mulutnya sumpah serapah caci maki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, riba, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, alaysa lillahi hajatun ayyada'a ma'amat wa sarabat. Dia tahan makannya, dia tahan minumnya, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau ini menceritakan aib orang lain, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah ya, suami aku kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore tidak cukup. Aduh orang betul, tapi tak di Sumatera Barat, di provinsi lain. Di Riau makanya. Ada bulan imsak itu hanya paginya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi. Kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula itu kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaanmu marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Insya Allah ahadun. Kalau datang orang mengajak berkelahi, kau lalu mengajak berperang, faliyakul hendaklah dia mengatakan ini sohim, ampo sedang puasa. Berarti kamu sama saya, ampo puasa. Nantang kamu sama saya, ampo puasa. Kalau aku ingin tahu, api azan maghrib ini. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang paling rendah. Shaumul awam, puasanya orang awam, tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah shaumul khawas, puasanya orang VIP. Kalau bahasa bawahnya very important person. Ekonomi VIP kok tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi yang paling hebat di atas itu adalah VVIP, very important person. Bukunya orang kalau habis makan lupis kelancar bahasa. Lalu kemudian yang di atas itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau kau cari Ustaz Abdul Somad itu berani, nampaknya Ustaz itu salah seorang wali. Dia, aku adalah salah seorang wali murid di sekolah anak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan itu cuma sampai balik jam. Imsaknya dari mulai jam 5, bukanya jam 6.30.
jam 5 ke jam 5 2 balik jam, jam 6 3 balik jam, 6.30 maka cuma 3 balik jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas bulan Juli, bulan Agustus sahurnya jam 6, pabukonya jam 7. Sampai ke sampai 2 balik 5, 6, 7 3 balik sampai balik 5 balik jam. Kebetulan waktu aku di Mesir itu puasanya musim dingin, sahurnya jam 6, pabukonya jam 5. Jadi memang nasib aku selalu dikutukan keadaan. Musim dingin, badan tidak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambat, pabukonya capek. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus, adik-adik kelas aku menelpon, Bang, kami kok sedang musim panas. Kecil aku, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab coba tanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disampaikan 2 musim, li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafi rihlatas sita was sita musim dingin, soib musim angin. Ini loh, udah pai ke mana? Jangan kau tanya ke mana. Pai kosong, pulang 5 kiri, 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang, goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tanda azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakal syukru bika anak ma'al rizki Allah birahmatika ya rahman. Anak pun datang sampai tahu. Papa, apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa itu bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa satu azan kok mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang rakaat tarawih. Ada pula film yang mengasih tahu Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang jadi ingat, oh dalam 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi kalau mau diburuknya betul. Saya bilang kepada para kawan-kawan, sahabat-sahabat di kementerian agama. Yakinkan kalau sampai. Awalnya berhenti di tengah, hilang dari biasa. Elok-eloknya setelah yang dilaksanakan Nabi Muhammad. Katakan Nabi kalau mau baca bacaan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Diam artinya tagak artinya apa? Bangun malam untuk apa? Salat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran.